Tugas King Eze di Bekasi FC sudah selesai, auto kembali ke Persib. Ini penjelasannya. Alhamdulillah, kabar gembira, Zalnando sudah kembali, langsung dapat tugas berat ini, bikin semua kaget. Pernyataan berani Mark Klok jelang Persib versus Barito Putra sampai bawa-bawa Presiden Republik Indonesia. Setelah lawan Persija, Persib Bandung pindah ke stadion kelas dunia. Wah, apa ini maksudnya? Alberto Rodriguez tampak geger adu jotos baku hantam lawan Ferdiansyah di sesi latihan. Bojan Hodak malah lakukan hal ini, bisa makin heboh. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Tugas King Eze di Bekasi FC sudah selesai, auto kembali ke Persib. Ini penjelasannya. Bomber asing FC Bekasi City asal Chad, yakni Ezekiel Ndowasel, masih bisa naik kasta ke Liga 1 meski gagal membawa kuda hitam meraih tiket promosi musim depan. Total, Ezekiel Ndowasel telah menorehkan 8 gol dari 16 laga untuk FC Bekasi City di semua pertandingan. Bahkan, Ezekiel Ndowasel sukses membawa FC Bekasi City lolos ke babak 12 besar playoff promosi Liga 2 2023. Beberapa faktor memungkinkan Persib Bandung kembali mendatangkan Ezekiel Ndowasel yang menjadi mesin gol FC Bekasi City tersebut. Yang pertama jelas karena dia masih sangat mengerikan untuk Liga 1. Selain itu bisa menggantikan pemain asing Persib yang jelas-jelas kurang bersinar, seperti Kevin Mendoza atau Alberto. Setujukah kalian, Bobotoh, kalau King Eze balik ke Persib? Silahkan komentar di bawah. Alhamdulillah, kabar gembira, Zalnando sudah kembali, langsung dapat tugas berat ini, bikin semua kaget. Setelah memastikan pulih dari cedera panjang dan bisa merumput lagi, tantangan berikutnya harus dilalui Zalnando. Ya, tentunya bukan hal mudah bagi Zalnando kembali ke performa terbaik setelah naik meja operasi. Dia tentu harus mampu mengembalikan kebugarannya juga performa terbaik seperti sebelum cedera jika ingin kembali diturunkan dalam laga oleh Bojan Hodak. Alhamdulillah aman cedera, ya gitu-gitunya mah sudah aman, tidak ada keluhan. Tinggal waktu saja buat mendapat kesempatan bermain, kata Zalnando di Stadion Persib. Saat ini, Zalnando mengaku fokus bekerja keras, menunjukkan kepada pelatih Bojan Hodak dalam setiap sesi latihan. Zalnando juga memasang standar lebih tinggi untuk bisa meraih kesempatan bermain. Saya menjaga mental dengan tetap latihan konsisten, dengan standar yang tinggi. Jadi main atau tidak keputusan pelatih. Latihan untuk diri sendiri juga karena tidak rugi juga kan saya latihan maksimal, ungkapnya. Zalnando juga mengaku menikmati proses persaingan. Menurutnya siapapun yang tampil akan memberikan yang terbaik bagi Persib. Dia pun berjanji untuk terus berusaha memberikan yang terbaik bagi skuad Pangeran Biru. Persaingan sehat, bagus, apalagi buat bantu tim kan? Ya semuanya bagus. Semuanya berjuang buat tim, pungkasnya. Pernyataan berani Mark Klok jelang Persib versus Barito Putra sampai bawa-bawa Presiden Republik Indonesia. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok memiliki harapan terhadap pemilu 2024, khususnya terhadap presiden dan wakil presiden terpilih. Harapan besarnya tak lain, yaitu agar pemimpin Indonesia selanjutnya bisa tetap memperhatikan olahraga sepak bola yang kini tengah meningkat pesat. Klok menjelaskan, progres menjanjikan, sepak bola Indonesia harus tetap dijaga dengan adanya pergantian presiden dan wakil presiden. Pasalnya sepak bola Indonesia tak bisa berjalan seorang diri dan memerlukan pertolongan dari pemerintah. Dukung kita, saya pikir sepak bola kita sudah ada di posisi sangat baik sekarang. Setelah Pak Erik datang, sepak bola Indonesia jadi maju dan juga dengan bantuan dari Pak Jokowi.
kata Klok. Semoga presiden ke depannya bisa kasih dukungan seperti ini, Pak Jokowi. Saya yakin pasti bisa. Ini sangat penting sepak bola. Karena sepak bola bukan hanya olahraga saja, ujar mantan pemain FC Utrecht tersebut. Sepak bola bisa punya koneksi ke dunia lain dengan negara lain. Dari sepak bola juga banyak bisnis datang untuk negara kita, tutup Klok. Setelah lawan Persija, Persib Bandung pindah ke stadion kelas dunia. Wah, apa ini maksudnya? Persib Bandung akan melakoni 10 pertandingan sisa di fase reguler series pada kompetisi Liga 1 musim 2023-2024, 5 diantaranya di kandang sendiri. Namun, Persib dikabarkan kemungkinan besar tidak akan menyelesaikan seluruh laga kandang musim ini di Stadion GBLA karena akan direnovasi oleh Kementerian PUPR. Stadion GBLA kabarnya akan direnovasi antara bulan Maret atau April 2024 mendatang. Itu artinya kemungkinan Persib hanya akan memainkan 2 laga kandang berikutnya di Stadion GBLA. Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, disebut-sebut jadi kandidat kuat menjadi venue laga kandang Persib di sisa kompetisi Liga 1 2023-2024. Termasuk jika nanti Persib lolos ke fase Championship Series. Meski begitu, sampai sekarang belum terkonfirmasi dengan jelas kapan renovasi Stadion GBLA yang masuk kategori rusak sedang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR. Alberto Rodriguez tampak geger adu jotos baku hantam lawan Ferdiansyah di sesi latihan. Bojan Hodak malah lakukan hal ini, bisa makin heboh. 2 pemain Persib Bandung, Alberto Rodriguez dan Ferdiansyah Cecep, sempat bersitegang dalam sesi latihan di Stadion Sidolik pada Selasa terakhir, Februari 2 de Ponifat. Bahkan, akibat memanasnya situasi, pelatih Persib, Bojan Hodak memutuskan mengakhiri sesi latihan lebih cepat dari yang seharusnya. Sesi latihan Persib yang digelar kemarin harus dituntaskan lebih awal karena tingginya atmosfer para pemain hingga terlibat cekcok. Namun di balik memanasnya para pemain dalam sesi latihan yang digelar kemarin, Bojan Hodak melihat ada sisi positif. Sebab, kata Bojan Hodak, itu menunjukkan antusiasme tinggi para pemain untuk menunjukkan diri pantas menjadi pilihan dalam pertandingan. Di sesi akhir, kami melakukan latihan dengan ruang yang sempit dan lebih ketat. Tapi harus saya hentikan karena pemain terlihat terlalu antusias dan ada tackle yang berbahaya, ujar pria asal Kroasia itu. Itu juga artinya bagus karena pemain bertarung untuk mendapatkan kesempatan menjadi starter. Tutupnya. Sampai bawa-bawa polisi, Bung Towel terus diserang gara-gara bikin ulah. Tepat kemarin malam dituding udah gak bisa nitip pemain lagi di era STY. Soal pemain titipan di Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengakui ada upaya untuk melakukannya itu. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak menyebut siapa yang coba menitipkan pemain. Akan tetapi dia menolak upaya tersebut. Ada dalam kurung yang menitipkan pemain. Tetapi tidak pernah saya tanggapi, satupun tidak pernah terjadi selama saya di sini, jadi tidak perlu khawatir lagi, ucap Shin Tae-yong dikutip dari Tempo. Selama melatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga dikenal punya kebijakan tegas dalam hal disiplin. Pelatih 53 tahun itu pernah mencoret beberapa pemain karena alasan melanggar aturan disiplin di Timnas Indonesia. PSSI dan pelatih klub lokal kasih saya referensi pemain dan akhirnya muncul nama-nama seperti Pratama Arhan, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Hernando Ari yang sejak awal saya datang sudah bersama dan sekarang menjadi pemain inti, kata Shin Tae-yong. Mereka sudah berkembang banyak, sambung Shin Tae-yong. Kemarin Bung Towel marah-marah usai dianggap nitip pemain ke STY. Sampai bawa-bawa polisi. Malaysia jelas tampak ketakutan melihat kekuatan Timnas Indonesia makin mengerikan karena ada pemain keturunan sampai lakukan hal bodoh ini. Sekretaris Jenderal FAM Datuk No Orasman mengaku pihaknya tengah memantau pemain keturunan yang bermain di luar Malaysia, khusus di benua Eropa.
Pihaknya akan mengidentifikasi pemain dan menunggu respon dari sang pemain apakah ingin memperkuat tim nasional Malaysia. Kami sudah diberitahu tapi dalam kurung pemilihan pemain berdarah campuran kami sampaikan kepada pelatih kepala Kim Pengon dan Juan Torres Garrido, ujar Datuk Noor Razman. Kami sudah memberikan 3 atau 4 nama kepada Juan Torres untuk dievaluasi terlebih dulu, ujarnya. Dengan demikian 3 hingga 4 pemain keturunan kemungkinan untuk timnas kelompok umur Malaysia.